orang lain, bukan asli orang Yunani. Berarti orang Sunda. Buka dulu kameranya, kalau nggak dibuka kameranya gua turunin. Jangan nanti kelihatan udah merah itu mukanya. Dia kalau udah ngelas-ngelas itu udah merah mukanya. Ngapain buka-buka? Apa takut? Kalau Buka kamera, kalau nggak gua turunin. Buka kamera. Nah, silakan mau turunin atau enggak itu nggak masalah. Oh, lolos dong kalau diturunin. Jangan Jadi diturunin. gitu, Grace. Jadi gitu, Grace. Aduh, untung mati. Jadi gitu, Grace. Uranus itu langit. Dan kita nggak bohong. Kita nggak bohong. Tinggal lu aja, mau selamat atau enggak. Nah, kalau kita bahas keselamatan, ini makin seru ini kalau kita bahas keselamatan. Mau dijambak lagi? Kenapa dijambak nih? Ada aja alasan buat kabur deh. Itu artinya bro, lu nggak ada harga diri. Bukan nggak ada itu diri, karena nggak ngerti kalian dia. itu pengen tahu. Bukan soal nggak- karena itu kalian harus pengen tahu, ingin tahu itu aja ya. Itu Grace, semoga lu bisa terselamatkan dari kesesatan. Nah, pertanyaan Oke. Bang Nur, keselamatannya kitab Yunani di mana? Sorga atau langit? Keselamatannya di langit. Karena posisinya gini juga, Grace. Kalau dibilang ketika Yesus terangkat, Yesus turun dari sorga, misalnya ada di Lukas 24:51, Grace. Di sana dikatakan, maka Yesus pun terangkat ke sorga. Kata penulisnya kan begitu. Ada saksi-saksinya. Di KPR 1:11 juga. Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh 500 orang lebih. Kan gitu. Begini, Lucunya di sini, kalau kita pakai logika, Yesus terangkat ke sorga, artinya orang-orang yang menjadi saksi ini melihat Yesus dan melihat sorga. Sorganya kelihatan, kan gitu. Kalau sorganya kelihatan zaman dulu, sekarang kemana? Sekarang kemana sorganya? Masa hilang? mana loh, bukan surga dilihat orang Yunani itu penyebutan, bukan dilihat. Iya, kan Yesus ini turun dan terangkat dari sorga. Ada saksinya nggak? Saksi bagaimana? Saksi yang melihat Yesus turun dan naik ke sorga. Ada saksinya nggak? Kabar Rasul ada. Ada gitu, susah banget sih Grace ini. Ada. Nggak ada. Lagi merah bukan? Nggak ada. Dia nggak mau kejebak tapi kelihatan apa ya? Kelihatan banget nggak mau kejebaknya padahal udah tertulis. Kalau kenaikan ada saksi, tapi untuk turun itu tidak ada. Oke, kenaikan ada saksi. Naiknya kemana kata saksi? Ada saksi nggak kalau kenaikan? Iya, naiknya kemana kata saksi-saksi yang melihat? Kemana naiknya? Ke surga. Ke sorga. Saksinya melihat sorga? Iya, tetapi surga itu Oke, saksinya melihat sorga. Sekarang mana sorganya kalau dilihat saksi? Mana dia? surga itu bukan dilihat secara fisik ya. Oh, artinya so tahu ini orang-orang saksi-saksi ini so tahu. Loh, bukan. Bukan. Surga itu Terus kok bisa bukan kalau fisik. dia nggak melihat pakai mata, kenapa mereka ngomongnya naik ke sorga? Ya. Loh, bukan fisik dituju di situ ya. Melihat surga itu bukan melihat secara fisik. Jadi dilihat secara Bukan dilihat secara fisik. secara apa dilihatnya? Secara astral. Dia naik terangkat ke surga itu bukan Iya. mengatakan kami sudah melihat dia naik ke surga. Tidak bisa dikatakan begitu. Lo terangkat ke sorga katanya. Loh, kan terangkat surga bukan mereka menyebutkan. Penulisnya menyebutkan terangkat ke sorga. Loh, itu kan menuliskan, menarasikan seperti itu. Nah iya, kenapa penulis bisa so tahu terangkat ke sorga? Dia melihat sorganya. Loh, karena memang turun dari sorga itu, karena itu kan Oh, pengalaman. bukan nah penulis. kalau tuh katanya turun nggak ada saksi. Iya, itu kan penulis. Nah terus kenapa bisa bilang dari sorga? Turunnya dari sorga. Siapa bilang itu? Penulis itu mendapat wahyu atau Roh Kudus berbicara dalam hati mereka. Oh berarti ya bukan saksi ya? Saksi memang kalau naik ke sorga itu memang ada saksinya. Ada saksinya. Saksi melihat sorga. Bukan saksi melihat secara fisik, bukan. Berarti bukan saksi mata ya, saksi perasaan kalau gitu. Enggak. Saksi itu tidak mengatakan mereka melihat sorga. Saksi rohani ya, saksi rohani. Tidak mengatakan seperti itu. Biasanya kan saksi mata, ini saksi apa ini? Saksi perasaan atau saksi rohani atau apa? Itu penulis yang ngomong itu ya, bukan. Enggak, yang terangkat kan pakai saksi itu. Terangkat 500 orang melihat Yesus terangkat ke sorga, kan gitu bahasanya tuh, iya nggak? Iya, itu yang ngomong itu bukan mereka, penulis yang ngomong itu.
Jadi penulis ini bawa-bawa nama orang untuk menjadi saksi. Bawa nama orang bagaimana? Ya katanya bukan saksi yang beneran yang ngomong, tapi penulisnya. Iya kan dia kan melihat seperti mendapat itu dari Roh Kudus. Oh jadi Roh Kudus bilang udah tulis aja saksi gitu. Loh memang segala firman Tuhan itu diilhamkan. Oh kalau gitu nggak pakai saksi dong, pakai Roh Kudus semuanya. Bisa juga secara dinyatakan juga bisa cara diilhamkan. Diilhamkan. Jadi yang pakai, jadi terangkat ke sorga sama turun dari sorga ini nggak ada saksi, ilham semua. Iya, tapi tidak ada catatan di situ ya. Orang-orang yang melihat itu menyaksikan dia naik ke surga itu hanya gaya bahasa penulis saja. Oke, kita kunci ya, nggak ada saksi sama sekali Yesus naik dan turun ke sorga, nggak ada saksi ya. Itu hanya gaya penulis saja itu. Itu hanya gaya penulisan saja. Oke, kawan-kawan Kristen dicatat tidak ada saksi ya. Yesus terangkat ke sorga itu nggak ada saksi, itu hanya gaya penulisan saja. Thank you. Loh, dia menulis itu dia mendapat dari wahyu loh. Jangan Dari wahyu, kamu. bukan dari saksi ya. Loh, memang firman Tuhan itu ada juga dari wahyu, ada juga secara nyata juga. Oke, secara nyata itu dari saksi bukan? Dari saksi itu untuk visi sorga itu tidak bisa. Tidak bisa. Artinya Yesus terangkat dan turun ke sorga tidak ada saksinya. Betul? Iya, kan mereka. Oke, sip, mantap, thank you. Nah, kawan-kawan Kristen di bawah, inilah yang tadi gue ingetin si Grace, jangan dilanjut ngobrolnya, tidur aja. Begini, kita ingin ini kan mau menyelamatkan saya. Iya. Oke, saya ingin tahu. Oke. Ya, semua kalian di sini buktikan sama saya ada jaminan keselamatan di Al-Quran kalian. Di Al-Quran, oke. Pertama disclaimer dulu, kami nggak hanya jaminan, tapi ruh-ruh orang yang gugur di jalan Allah semua sudah di surga sekarang. Sebagaimana firman Allah Saya tidak hanya itu. Jadi nggak cuma jaminan, ada buktinya juga. Loh, buktinya? Sama bukti, nggak cuma jaminan. Kalau kita bicara keselamatan harus bareng bukti, nggak cuma jaminan, nggak cuma omongan, nggak cuma omongan. Sekarang itu kepastian saya tanya loh. Kepastian, ya iya kalau muslimnya udah ada di sorga ruhnya, masa bukan kepastian? Bagaimana kamu? Kan udah di sorga ruhnya, masa bukan kepastian? Berarti kamu sudah tahu mereka itu sudah di surga? Ya iya kan, Tuhan kami kasih tahu itu. Berarti kamu sudah tahu mereka itu ada di surga? Iya kan, Tuhan kami ngasih tahu. Tuhan lu ngasih tahu nggak udah ada yang di sorga? Nggak ngasih tahu kan? Makanya jangan jual keselamatan kepada Islam. Tuhan kami sudah ngasih tahu. Berarti kalau kamu tahu mereka ada di surga, berarti kamu tahu surga itu? Iya kan udah dikasih tahu sama Tuhan. Nabi juga menjelaskan secara detail surga itu seperti apa. Kita sudah tahu. Makanya berarti level keselamatannya Islam itu jauh-jauh berkali lipat daripada Kristen. Kristen baru mentok, Grace, ini gue kasih tahu. Kristen itu baru mentok sampai keselamatan doang. Tapi dalaman surga seperti apa, cara masuk ke surganya harus seperti apa, rute-rute kita ke surga kayak gimana, itu nggak tahu sama sekali. Adanya itu di Islam. Oke, gini aja, saya nggak tanya itu, saya minta itu kepastian, bukan udah masuk surga, bukan atau enggak. Saya minta iya, kepastiannya kan, kepastiannya oke. Kepastian ada di Al-Ahqaf ayat 42 sampai 43, ada di Al-Baqarah ayat 25, itu kepastian tuh. Tunjukkan sama saya di sini kalau ada kita. Waduh, banyak banget bre, kalau bahas kita jaminan ya, belum bukti ini baru jaminan tumpah kalau jaminan. Jaminan masuk surga itu saya minta. Iya, jaminan masuk surga ya. Tunggu. Supaya lo dapatnya lengkap. Gue bukain dulu. Kalau ada nanti saya bisa mualaf loh. Alhamdulillah. Wih. Nah, tunggu ya. Ini kok di Syubhat Tritung sih bukan. Kalau itu amunisinya ada di ini gue nunjukin bukan supaya lu mualaf ya, karena nggak ada keuntungan buat gue. Gue hanya di sini menyampaikan kebenaran supaya lu selamat gitu. Terus lu sadar nggak sih kalau lu ngobrol sama Hama Singkong? Sadar banget Bang Andi. Cuma ini panjang aja supaya ada konten aja ini. Oke, nah misalnya kita ambil di surah Al-Baqarah ayat 113 ya. Coba tidak di sini. Oh aduh, tunjukin lagi. Ini udah gua ini udah rangkum di Word. Nanti lu lihat catat-catat aja ayat-ayatnya ya.
Wah, ini udah banyak banget. Tunggu. Nah, ini judulnya gue bikin begini nih. Yang menyembah Allah dijamin masuk surga. Jaminan ya. Ada Al-Baqarah 113. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dia belum kebuka ya? Sorry. Barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kurang ya? Lo jaminan saya ngomong ada kepastian jaminan itu di mana? Oke, kurang berarti. Ngomong aja kurang gitu. Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas yang mereka telah kerjakan. Satu. Penghuni surga nih, yang Tuhannya adalah Allah, penghuni surga. Al-Ahqaf 13-14. Ya? Kamu mengerti pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya, di mana jaminan kepastian masuk surga? Yang ada Ini. tulisan jaminannya, Res. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Satu. Aduh. Dua nih ya, Al-A'raf ayat 42-43. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, mereka itulah penghuni surga. Dua. Al-Baqarah 25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka itu disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tiga. Maryam 60. Orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga, tidak dianiaya sedikit pun. 4. Tumpah-tumpah, Bre. Nih. Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Ini 5 nih. Lo yang menjamin kepada kita itu siapa? Itu yang saya tanya lo. Oh, berubah lagi ya. Bukan jaminan. Siapa yang menjamin sekarang gitu ya? Siapa yang menjamin sekarang? Kan tadi di mana jaminan Islam selamat masuk surga ya? Bisa kita. Kak ganti sekarang siapa? Siapa ya sekarang ya? Oke. Sebentar. Gimana? Perbuatan baik itu yang kalian munculkan kan? Perbuatan baik masuk surga, betul tidak? Dua di sini. Kalau Grace Jeli ini Grace berarti mendengarkan. Tapi kalau Grace Jeli itu dua berbarengan, yaitu apa? Beriman dan berbuat kebajikan. Oke, tapi lebih utama kan perbuatan baik, harus lebih banyak perbuatan baik nih. Bukan, nggak bisa. Lu berbuat baik tapi nggak beriman, lu neraka. Lu beriman doang nggak berbuat baik, lu neraka. Harus dua-duanya dijalanin, Grace. Oke, beriman dan berbuat baik, betul. Oke, kalau berbuat baik itu kalau hanya setengah dosanya, setengah kebaikan. Kok belum balik? Atau tidak? Setengah dosanya, setengah kebaikan. setengah dosanya, setengah kebaikan masuk surga atau tidak? Islam ya? Ya. Islam ya, masuk surga. Masuk surga, Grace. Karena Bagaimana dosanya itu yang setengah itu? Nah, mantap pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Allah berfirman di surah, kalau gua nggak salah di An-Nisa ayat 48, semua orang akan dibalaskan perbuatannya dan Allah Maha Adil. Semacam itu maknanya. Jadi kami Islam, kita terutama yang apologet Islam, gua pribadi, gua punya slogan terkuat gua yaitu Islam itu agama yang menjamin keselamatan. Semua orang Islam ujung-ujungnya masuk surga. Perhatikan, ada kata ujung-ujungnya. Kenapa gue selalu bawa ujung-ujungnya, Grace? Karena tidak mungkin semua muslim itu langsung masuk surga, kecuali yang syahid, kecuali yang dapat syafaat Nabi, syafaat Allah, gitu kan. Nah, orang yang ada dosanya, muslim yang ada dosanya tapi dia beriman, dia akan dicuci dulu di neraka. Sampai benar-benar bersih itu dosanya, baru dia layak untuk masuk surga. Karena surga itu kudus, surga itu suci. Gak layak orang ada dosanya masuk ke dalam surga.
Loh, kenapa Muslim nggak langsung aja ke surga? Seperti yang gue bilang, nggak mungkin orang Muslim yang masih ada kotorannya langsung masuk ke dalam surga. Itu harus dibersihkan dulu. Bersihkannya dengan apa? Dengan api neraka. Gitu, Grace. Kamu artikan neraka itu bisa ditarik kembali gitu. Itu proses atau bukan? Ah, betul. Gini, dalam Islam, iman kami itu membuat kami tidak takluk oleh panasnya api neraka. Dasar tanya itu kan setengah Bisa keluar lagi. setengah. Islam itu, Grace, gua ini udah menjawab tapi lu mencoba mengelak. Gua mencoba ngobrol biasa sama lu. Jadi kalau gua udah respon, lu lanjutin aja, nggak usah, supaya kita nggak ngulang-ngulang. Saya Ingat, bertanya, perhatiin jawaban gua. Ketika lu bertanya, berarti neraka itu sementara, gitu-gitu. Buat Islam, neraka itu nggak kekal. Untuk orang-orang yang imannya Islam, neraka itu nggak kekal. Kita masuk ke dalam, ada Islam yang masuk ke dalam, tapi kita nggak kekal di sana. Ngerti nggak sampai sini? berarti pemahaman neraka itu kekal, berarti neraka itu nggak kekal gitu. Neraka untuk kami Islam tidak kekal, tapi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya Nabi Muhammad SAW, itu kekal buat mereka. Mereka selamanya di sana, kholidina fiha, selama-lamanya. Siapa yang mencuci kalian itu di dalam neraka itu? Ya Tuhan kami lah, Allah. Allah mencuci kami. Berarti Allah masuk ke dalam neraka gitu. Nggak perlu, karena Allah kan maha kuasa dan maha suci. Kalau lo Allah lo mencuci, pribadi emang lo pencucian di masuk. situ di mana? Gini Grace, gini Grace, bedakan dulu konsep Tuhannya Kristen yang bekerja untuk manusia dengan konsep Tuhannya Islam yang maha suci, maha tinggi, tidak ada sesuatu yang bisa apa ya, menodainya atau menajiskannya, karena dia maha sempurna. Jadi kita ambil contoh gampang, misalnya ada direktur, ada owner sebuah hotel chain, rantai hotel gitu. Ketika WC kotor, apakah si yang punya hotel ini yang nyuci? Kan enggak, tapi cleaning service yang cuci. Sama seperti kita manusia yang hina dina ini gitu. Untuk apa Tuhan semesta alam capek-capek mengotorkan keberadaannya demi mencuci kita? Dia punya malaikat banyak. Dia punya irodat, dia punya kehendak. Kalau misalnya kita ingin dibersihkan dengan sesuai kehendak dia, dia tinggal beriman, berfirman, berucap, jadi kelar. Bukan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja untuk kita, Tuhan turun ngapa-ngapain gitu, ngepel nyuci, nggak gitu konsepnya, bre. Dibedakan dulu antara karakter Tuhannya Kristen sama karakter Tuhan sebenar-benarnya yang diimani oleh Islam. Katanya tadi proses, kan proses Betul. itu kan pencucian di neraka tadi. Ya. Itu berarti diproses di sana, siapa yang memproses? Kan Allah sendiri. Nah, Allah yang menciptakan hukumnya, Allah yang menciptakan ritmenya gitu. Allah juga yang menciptakan siapa saja yang bertugas di sana gitu. Ada malaikat di neraka, itu ada malaikat penjaga neraka, namanya malaikat Malik namanya. Nah, di bawahnya malaikat Malik ini banyak malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, mereka lah nanti yang ditugaskan untuk menyiksa manusia-manusia kafir dan muslim-muslim yang masih ada dosanya. Gitu, Berarti Grace. malaikat itu dari surga turun ke neraka ya, untuk mencuci orang-orang yang setengah dosana tadi. Bukan malaikat itu semua tiba dari sorga, nggak gitu. Dalam Islam tuh nggak dari sorga gitu loh. Allah menciptakan makhluk nih, malaikat gitu, nggak melulu di sorga, Grace, nggak melulu di sorga gitu. Ya, katanya Allah kan menciptakan makhluk, lalu kemudian Allah tugaskan makhluk ini di neraka, diamlah terus dia berdiam di neraka, bertugaslah dia di sana. Nggak diciptakan semua di sorga, lalu kemudian kamu ke sana, nggak gitu konsepnya. Berarti kapasitas kalian itu malaikat ya yang menyelamatkan kalian begitu. Malaikat itu pekerja, agen dari Tuhan kami, disuruh oleh Tuhan kami. Sama kayak, nah ini juga yang kadang agak keblinger, agak ketukar-tukar dalam Kristen. Yesus dibilang perantara. Udah jelas-jelas Yesus itu perantara. Kalau nggak salah Efesus 1:25 ya, Yesus perantara. Tapi dia perantara, dia dibilang Allah gitu. Padahal perantara. Sama kayak gue ngobrol sama Grace lewat HP gitu. Ini HP ini bukan Grace ini. Ini perantara HP ini. Kayak gitu, Grace. Kadang-kadang keblingernya di situ kalau Kristen itu. Saya tidak cukup untuk pemahaman seperti itu, nggak puas saja. Belum nyampe ya? Nggak puas karena malaikat disebut sebagai kaki tangan Allah untuk mencuci. Karena yang sangat melepaskan dosa itu hanya Allah sendiri. Kalau contoh, oke.
Gua kasih contoh satu. Kalau misalnya lu nggak ini ya, gua kasih contoh satu. Kalau di Al-Quran lu pasti nggak akan percaya karena lu beranggapan Bible berbeda dengan Al-Quran kan gitu. Kalau bisa cuma aja yang bisa jawab. Jangan lu sama gua, lu janji mualaf ini. Nah, saya minta cuma aja. Kenapa kalau sama gua emang kenapa? Kalau Juma nanti yang menjawab membuktikan semua lah gitu. Oh lu pengen sama Gurunda ya? Kayaknya emang ini udah tanda-tanda Ikhwan, insya Allah. Tapi tunggu satu ya, gue ngasih contoh satu. Gurunda standby nggak? Ini udah jinak nih. Misalnya coba Bible cetak lu dibuka Yesaya. Yesaya. Iya, Yesaya 6. Saya enggak kenapa itu ya. Nah, jangan diambil kitab Kristen. Udah enggak usah diambil itu. Enggak, karena lu berbicara di sini yang mengampuni dosa itu hanya Tuhan saja, nggak ada campur tangan malaikat. Kan gitu tadi lu bilang. Ya enggak? Kan gitu yang tadi lu bilang. Nah, kalau misalnya lu beriman seperti itu, lalu apa yang mau lu bilang di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7? Apa mau lu bilang di sana? Jangan ngarah ke kitab Kristen dulu. Kenapa? Karena lu supaya doktrin lu nggak pecah, supaya doktrin lu nggak runtuh. Jadi jangan pakai kitab Kristen. Gres, lu jangan mualaf, Gres. Nanti kita nggak ada badut di sini, nggak ada buat lawakan, nggak ada hiburan lagi. Jangan mualaf, jangan. Gak usah. Ini gua kasih, ini tetap gua kasih Yesaya 5 sampai 7. Lu mau terima, lu mau enyahkan ini, mau lu lupakan ini dalil, terserah. Tapi perhatikan apa yang lu bilang itu doktrin, bener-bener doktrin gereja yang melekat. Nah ini insya Allah dengan ayat ini bisa terhapuskan. Tunggu ya, gua bakar dulu rokok. Ini guys. Jadi di Yesaya 5 nomor 7, nomor 5 sampai 7, Yesaya 6 nomor 5 sampai 7, ini adalah Yesaya diperlihatkan kemahakuasaan Tuhan gitu di sini. Itu bertepatan dengan tahun kematiannya Raja Uzia. Ini ya Yesaya 6. Nah, fokus gua untuk membersihkan lu dari doktrin apa-apa Tuhan, ngapus dosa itu Tuhan juga gitu kan. Kalau yang ngapus dosa bukan Tuhan artinya Tuhannya dua gitu. Perhatikan ini. Yesaya 6 5 sampai 7. Nabi Yesaya berkata dia, kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini kata Nabi Yesaya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Grace tahu serafim apa? Malaikat. Betul. Di tangannya ada bara itu batu yang menyala, yang menjadi bahan bakar ya. Yang diambilnya dengan sepit dari mesbah, maksudnya pencapit sepit itu dari mesbea. Mesbea ini kotak yang biasanya buat korban bakaran. Sekarang udah punah karena basutnya runtuh. Di 6:7 ya, perhatikan di sini. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Si malaikat ini menyentuhkan si bara tadi yang dia capit ke mulutnya Nabi Yesaya. Sambil berkata malaikat tersebut, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maksudnya batu baranya telah menyentuh bibirnya Nabi Yesaya. Lalu apa dilanjut? Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Selamat datang di kebenaran. Semoga doktrin-doktrin yang apa-apa Tuhan itu lenyap gitu loh. Itu kemartikan bara itu apa tadi itu? Itu kan ada bara di situ. Iya betul. Nah, lu mau coba lari kemana coba? Mau lari kemana? Nggak apa-apa, gue temenin. Mau lari kemana? Bara menurut lu apa bara menurut lu? Saya enggak mengarah ke situ. Saya mengarah ke Al-Quran. Kalian ini pemahaman tadi. Saya nggak mau ke sini. Lu mau mengenyahkan ini. Ketika malaikat dia bisa menghapus dosa Nabi Yesaya. Mau lu enyahkan ini? Enggak juga. Jadi mau lu apain ini ayatnya? Mau lu apain? Sekarang kita mau diskusi di mana ini? Kita mau diskusi. Enggak, gua bukan mau diskusi, gua mau menyelamatkan lu dari doktrin yang menyesatkan lu udah berapa tahun. Enggak, itu kalau Alkitab saya itu makan sehari-hari, jangan. Nah, kalau lu makanan lu sehari-hari, kenapa berani-beraninya lu bilang Tuhan saja yang menghapus dosa? Kalau ada malaikat, artinya malaikat sama seperti Tuhan. Kenapa lu bisa ke sana?
Sebelumnya itu Yesaya itu melihat apa dulu? Dia melihat Tuhan semesta alam kan? Iya, dia melihat. Iya, kalau dia melihat Tuhan semesta alam, maksudnya di mana di situ? Terus kenapa nggak serafim aja? Kenapa nggak Tuhannya aja gitu yang nyeplokin itu batu ke mulutnya Nabi Yesaya? Kenapa serafim? Makanya Coba. pemahaman itu harus diartikan. Iya, kenapa serafim? Kenapa serafim? Dia melihat sang raja itu. Iya, melihat nih ya. Ini Yesaya 6 nomor 5 ya, melihat sang raja. Ya, ini Tuhan semesta alam. Terus Iya, di sini? Iya, kehadiran berarti Yesaya melihat sang raja itu ada kehadiran Tuhan semesta alam. Iya, sip. Dari situ sampai situ nggak ada masalah pemahaman lo. Iya, kehadirannya di situ di ayat 7 itu. Nah, kehadirannya di ayat 7-nya apa? Dosamu telah diampuni. Loh, Itu kehadirannya. iya, Oke, dosanya telah diampuni kenapa? Karena mulutnya nyium Tuhan atau mulutnya nyium bara? bukan masalah barana tetapi Ayo Grace, lepas doktrinnya. enggak untuk melepaskan doktrin itu harus pengen tahu doktrin kalian dulu. Untuk melepaskan itu bukan doktrin saya, doktrin kalian itu. Loh enggak, kalau kami doktrin apa yang tertulis itu yang kami imani. Bisa nggak lu begitu? Nggak bisa Kalau begitu. Kalau saya Lu nggak bisa sholat skriptura, lu nggak bisa apa yang tertulis nggak bisa lu imani. Gimana lu mau selamat, Bre? enggak, bagaimana kemajaran saya yang sudah saya tua di situ sementara saya ingin Lo iya gitu, karena gini, karena kita sudah melihat banyak pendeta, banyak pastor, banyak uskup, banyak orang-orang tua dari Kristen itu mualaf pindah ke Islam. Kenapa? Karena membaca melepas doktrin. Sekarang giliran lu. Bukannya Kristen juga, ada juga dari Muslim juga. Kalau Muslim yang masuk ke Kristen, mereka bukan membaca, mereka itu saya melihat Yesus turun menghadap kepada saya. Saya melihat Yesus dari langit turun kepada saya. Begitu mereka. Benar tidak? Betul nggak? Benar, nggak belajar menurut kamu? Bukan ngebelajar, pasti karena mimpi-mimpi, pasti karena penglihatan tentang didatangi Yesus. Saifuddin Ibrahim itu latar belakangnya Muslim. Iya, banyak hutang. Orang terpelajar. Dia orang terpelajar, tapi banyak hutangnya. Ketika dia masuk Kristen, apa dia dapat? Rumah, mobil, istri. Kami tahu itu, Grace. Kami tahu perbedaannya orang yang masuk ke dalam Islam dan orang yang keluar dari Islam. Kami tahu. Orang masuk ke dalam Islam, mereka miskin-miskin kebanyakan. Tetap miskin gitu kan. Walaupun banyak yang kaya ya, public figure, pengusaha ada juga gitu. Tapi orang Islam yang masuk ke Kristen, mereka dari miskin jadi kaya. Kami tahu itu. Kami tahu itu. Ketika si bapaknya ini masih Islam, hutang di mana-mana, motornya jelek gitu kan. Itu Effendi Usman orang Aceh masuk Islam, masuk Kristen loh. Punya MacBook, Effendi Usman punya MacBook, punya rumah, punya mobil. Per bulan di support. Enak nggak? Iya gitu. Enak lah, duniawi. Jadi Grace, jangan lu bilang, oh Saifuddin gini. Kami mempelajari semuanya, kami mempelajari karakteristik dan latar belakang dari dua agama ini, baik dari orangnya, sejarahnya, kitab sucinya, semuanya kami pelajari. Gitu. Nah di sini gue lagi baik hati, karena berhubung konten juga buat yang lagi YouTube. Agatha, Iya. Agatha, tahu Agatha wawancara. Waktu diwawancara dia bilang dia Muslim dari lahir. Menurut lu itu jujur atau bohong? Enggak. Memang katanya begini. Ini kenapa sih kameranya pindah-pindah terus? Moderator jangan dipindahin, tolong dong. Begini, Biar aku yang atur. saya nggak panjang lebar, saya mau ingin tahu dong. Biar gini aja Bang Kores gede. Supaya lebih tahu kalau memang saya tahu doktrin kalian itu memang betul-betul bisa memastikan kepada saya. Malam ini juga saya bisa. Bukan di dalam Islam itu bukan kita pribadi, bukan gua, bukan lu yang menetapkan lu masuk Islam atau enggak, tapi hidayah dari Allah.
gitu, hidayah dari Allah. Dan di sini aja gue masih melihat penolakan lu. Kayaknya nggak akan malam ini, Grace, lu masuk Islam itu. Karena nggak mungkin lu, karena di saat ini gue melihat psikologis lu bukan sedang, lu lagi mencari kebenaran dan lu baru tahu dan lu menyerap itu. Tapi ego lu seakan-akan lu sedang kalah dialog, itu menutupi kebenaran yang tadi disampaikan. Jadi lu sedang mencoba melapisi kebenaran ini dengan ego lu supaya lu tidak terlihat sedang kalah dialog. Nggak ke situ, Bre, serius. Gua nggak sedang ingin mengalahkan lu dalam dialog. Seperti yang gue bilang di awal, gua ingin ngajarin lu soal yang bener-benernya. Kan Gitu, Bre. saya belajar doktrin kalian itu, pemahaman kalian, supaya saya ingin tahu supaya Tuh, Grace, tunggu dulu, Grace, tunggu. Ini di bawah apa sih, ngelek, nggak jelas ngobrolnya nggak jelas atau Enggak gimana? kok. Bagus kok di sini. Aman aja. Aman. Oh, pindah lagi tuh. Aman jelas ya. Oh ya wes. Oke. Nah, ini kenapa pindah-pindah begini sih? Ini kayaknya ada yang mau nombak. Teman-teman bantu di tab-tab layar ya, teman-teman ya. Kayaknya ada yang mau nombak ini. Dibantu tab-tab layar, posting ulang, share dan loporinnya digas ya, teman-teman ya, biar hidup pemalnya. Lanjut ya. Jadi ini ya, apa namanya, kalau kita live open cam gerak-gerak kameranya keganggu banget mata sendiri. Kalau off cam bodo amat, ini mau gerak-gerak juga. Soalnya kita ngelihat ke yang lain. Iya, Grace. Nah, sekarang soal apa tuh? Crown Sickle nggak tumblernya? Iyalah, crop circle gue. Oh iya, gue suruh buang kalau nggak Crown Sickle. Enggak anjing, lu tahu juga dari gua ngehe. Ya, tahu gua lah goblok. Ya, jadi Grace, nah satu lagi, dalam Islam itu kita nggak doktrin gitu. Kita itu tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bin tafsir ulama gitu. Jadi kita menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dengan perkataan Nabi yang dalam kitab hadis terangkum, atau menjelaskan Al-Quran dengan tafsiran para mufassir, orang-orang yang Allah karuniai keilmuan dalam Al-Quran, yaitu para alim ulama. Contohnya Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari. Nah, kayak gitu, Grace. Jadi kita bukan doktrin. ya itu belum begitu penjelasannya. Kalau memang ada begitu menjelaskan lebih detail lagi, saya bisa belum begitu puas aku. Iya pasti, karena pertama kali kan. Tinggal lu listing aja apa yang ingin lu tanyakan gitu ya. Dan misalnya, oh penjelasan lu Kores untuk ini, gua kurang kurang terima. Nggak apa-apa. Dalam Islam, tanyakanlah kepada yang ahli. Misalnya penjelasan gua kurang, Gurunda tentunya lebih hebat dari gua soal Al-Quran. Ada asatidz yang lain. Dan gue yakin di lingkungan lu juga ada muslim gitu. Tanyalah ke mereka. Tanya dan bandingkan secara pribadi dengan apa yang lu imani saat ini. Lu bandingkan secara pribadi gitu. Bagaimana saya percaya sama Bang Juma, jangan ngomong tadi anjing. Nah, gimana omongan semacam begitu? Iya, karena posisinya gini, Bre. Posisinya gini, ini udah malam doang gitu. Kalau lu jam 1 ke bawah sampai jam 7, kami di sini nih mode tempur, mode perang. Karena lawan kami bukan mendakwah kepada santri atau kepada jemaah sholat Jumat, bukan. Kita di sini itu melawan para penghujat Islam. Penghujat Islam lawan kami itu, Bre. Gitu. Lu lagi ketemu Kores yang baik. Kalau lu ketemu Kores yang batosai, yang brutal, habis lu gitu. Bukan habis digebukin atau gimana ya. Maksudnya argumentasi gua ada yang kesana yang menyakitkan. Cuman karena lu santun dan sopan, gua hargai itu, sehingga gua kasih lah ilmu gua sedikit-sedikit. Siapa tahu lu dapat hidayah, menjadi penyebab lu hidayah di sana gitu, Bre. Nah, mungkin udah malam ini lu pengang gitu kan, kebanyakan informasi baru yang lu dapat. Besok bangun pagi, lu list mau nanya apa aja soal Islam, lu list tuh. Kalau ketemu gue, insya Allah gue jawabin. Insya Allah kita ketemu, gue pasti jawabin, yang gitu maksudnya.
Kalau ketemu yang lain lu tanyain aja juga. Dan lu sebelum masuk ke Muru Muslim, lu disclaimer dulu. Saya di sini bertanya bukan mau berdebat. Tolong dijawab gitu, Bre. Supaya orang-orang juga Siapa yang standby besok? Siapa yang standby besok? Banyak room Muslim yang standby. Ada roomnya Bang Faruk Sianipar, ada room Kata Bible, ada room Kian Santang, ada room Madu Kubah, banyak. Goldian ada juga gitu. Kalau lu capek sekarang. Ya. Follow aja semua di sini, Grace. Ya, Follow aja. Kalau memang standby besok, ya saya hadir. Bahas Agatha yuk Bang, habis ini Bang. Kalau Grace udah capek, lucu ya. Emang ada yang baru? Ya enggak, yang kemarin ngibul-ngibul. Anjir gua udah aja bahas 2 jam gua bahas. Bosen lah, gua kira ada yang baru. Kapan lu bahas? Kemarin sama Unitiva, sama Gurunda juga ikutan. Ya, nah coba sebelum itu, Grace, lu mau pamit atau mau lanjut nanya? Gua sambut kalau mau lanjut nanya. Gak ada sih. Anjing apa yuk? Lu udah berkeluarga? Udah. Oh udah, berapa anak? 1. Oke, mantap siap. Berarti lu sudah dibilang pria yang bisa menentukan arah yang baik untuk, lu udah punya tanggung jawab lah, pria yang sudah punya tanggung jawab, yaitu anak dan istri. Ya. Ada niat mau cerai nggak lu? Hei, Gimana? ada niat mau cerai nggak lu? Cerai? Hmm. Cerai sama siapa? Sama tetangga lu, ya sama bini lah. Gimana Mali? Kenapa saya ceraikan? Kenapa? Ya terserah lu lah. Bodoh amat gua memang gua ngurusin, ya terserah lu lah. Yang penting lu cerai aja udah. Oh. Ya, kalau memang saya ingin tahu pesan-pesan dari guru-guru dari atas ini untuk menambahkan supaya pemahaman lebih menjelaskan kepada saya. Waalaikumsalam. Ya, nanti Grace besok lah. Ini udah pada istirahat sekarang gitu. Dan ini kayaknya Gurunda udah ilfil sama lu. Soalnya tadi lu di awal kayaknya eyel-eyelan gitu loh. Wajar lah kalau memang sudah terdoktrin itu ya memang gitu. Iya, jadi nanti kalau lu bagus kalau lu mengakui. Nanti lu naik lagi yang kedua, ketemu Gurunda, lu minta maaf dulu. Sekarang bener-bener niat belajar. Dijawabnya pasti enak kok. Siapa Gurunda di sini? Gurunda itu Bang Zuma tuh, akun Bang Zuma. Itu Gurunda kami semua di sini. Emang Gurunda dia iya, Panglima iya. Grace, lu mau mualaf, Grace? Lu mau mualaf? Siapa? Si Grace? Oh si Grace, Kores, mirip anjir, Grace. Grace. Emang lu mau mualaf? Kalau memang kalau memang ada masih belum ada kepastian, Mbak. Ya udah, ngapain juga lu mualaf? Udah nggak usah. Gak ada badut, gua nggak ada lawakan nanti di sini. Mualaf, Grace. Pertama itu betulin dulu suaramu, kedua harus pandai bahasa Indonesia. Iya, makanya saya minta pesan dari kalian itu untuk bisa kalian kan yang Gue pengen tos lu, Grace. Ini juga yang di bawah. Pesan menguatkan dia, maksudnya gitu Bang Andi. Ya menguatkan dia. Ini juga yang di bawah, percaya aja sama si Grace. Aduh, ampun. Grace, gue pengen tes lu punya akal apa enggak? Apa bedanya, Grace, manusia dan Tuhan? Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Ya bedanya apa? Ya manusia lah manusia, Tuhan ya Tuhan. Kalau Tuhan? Ya Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan nggak? Atau manusia? Ya kalau bagi kami itu ya memang dia adalah Tuhan. Hah? Ya kalau bagi kami, ajaran kami itu memang dia adalah Yesus manusia dan dia adalah juga Tuhan. Oh jadi Yesus manusia, dia juga Tuhan? Ya. Itu sumber ilmunya dari mana, Res? Ya
Ya itu apa namanya? Ini gua lihat, iya itu masih doktrin melekat. Dia kalau pendeta khotbah kayak gitu dia pendengar yang baik. Tapi ketika kita kasih lihat dalil-dalil perkataan Yesus, perkataan murid-muridnya, dia mau berpikir di sana. Itu nilai plus. Kalau ku pinjam kata Bang Kores sampai melayang-melayang di atas permukaan air itu doktrin yang nempel itu. Harus dikikis dikit-dikit ya, kikis. Doktrin sudah melekat, manusia pun jadi Tuhan. Begini, bukan saya jujur, memang saya sudah terdoktrin dan saya sudah belajar ya banyak tentang Alkitab dan tidak bisa untuk makanya saya minta kalian tadi untuk lebih menajamkan pemahaman kalian. Boleh aku tanya, Grace, siapa yang bisa mendengarkan firman Tuhan dalam hati? Siapa? Berat itu, Gol. Yang bisa mendengarkan firman Tuhan dalam hati dalam Alkitab? Gak ada dikatakan seperti itu. Siapa yang mendengarkan firman di dalam hati? Iya, Tuhan berfirman dalam hati, ada yang bisa dengar loh. Nggak percaya, Grace? Nggak percaya? Ada Tuhan, itu roh itu yang bicara, bukan Tuhan yang itu roh yang bicara. Nggak percaya, Grace? Saya nggak nanya itu, nggak usah bahas Alkitab. Yang kayak gitulah. Grace, kamu begini Grace, gejala awalnya apa kalau sehingga kamu jadi begini, gejala awal? Gejala awal bagaimana? Mungkin waktu kecil mungkin pernah kena pantat kerbau atau gimana gitu. atau mungkin jatuh dari ayunan gitu. Saya ini sang apologet, saya apologet Kristen. Tak bisa kalian kan ngaku ini yang dibawa kena prank, aduh. Iya. Saya enggak bisa. Gol yang benar duduknya, Gol. Goldian yang benar duduknya. Saya apologet, biarpun Kores meminta saya merayu-rayu saya tadi. Apa arti apologet? Mencembarkan dia tadi. Apologet itu bahasa apa? Artinya apa, Grace? Apa? Apologet itu bahasa apa? Terus artinya apa? Apologia dari kata Yunani, yaitu mempertahankan dan memberi pertanggungjawabkan iman Kristen. Kok ada Kristennya? Kok ada Kristennya? Ya, tapi kalau di dalam Alkitab ya memang mempertahankan iman Kristen lah. Tetapi memberi pertanggungjawaban itu aja. Baik, lanjut. Apa yang kau pertahankan? Ya udah, terusin apa yang kau pertahankan? Iman. Baik. Apakah kamu masih mau bertahan kalau Yesus itu Tuhan? Sudah jelas kok, sudah dijamin. Kenapa saya? Baik. Apakah kami mau masih bertahan bahwa Yesus itu mati di tiang salib? Saya tidak ke situ. Kenapa ke situ dulu? Apakah masih mau bertahan kalau Tuhan mau mati di tiang salib? Semuanya saya bertahan. Oke. Siapakah yang membunuh Tuhanmu? Siapa yang mengutuk Tuhan? Ya. Kutukan itu di atas kayu salib itu dijadikan dia sebagai pendosa untuk menanggung orang berdosa. Mulai ngaco nih. Pertanyaannya apa? Yesus itu di tiang salib mati sendiri atau ada yang matiin? Yesus di atas kayu salib mati sendiri atau ada yang matikan? Begitu? Iya. Ya, jawab. Secara pemahaman Allah yang mematikan dia. Siapa yang matikan? Allah sendiri, Bapa sendiri. Oh, berarti yang tentara Romawi itu Tuhan? Itu tangan Allah untuk memakan tentara Romawi. Tentara Romawi itu Tuhan yang bunuh Tuhan? Enggak, itu kaki tangan Tuhan untuk memakai. Oh, oke. Tentara Romawi kaki kanan Tuhan. Supaya tergenapi penyaliban itu. Menurut kamu pembunuhan itu, Grace, pembunuhan itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Kadal dipercaya kadal. Kenapa enggak ya? Bisa kena prank nih anak orang-orang ini.
Saya ulang ya, pembunuhan itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Kalau dari pandangan sisi Allah sendiri itu perbuatan baik itu supaya terkenal. Buset, pembunuhan perbuatan baik. Dasar babi ngepet. Udahlah, kau orang gila kau. Masa pembunuhan perbuatan baik? Mau Pak Handi kasih pelajaran dia. Pak Handi kasih pelajaran dia mau mualaf dia kasih pelajaran. Mau mualaf dia. Ya kan? Gak sanggup. Gua tahu bau-bau orang kayak gini tuh kadal-kadal kayak gini tuh udah udah makanan gua sehari-hari. Makasih ya. Gak bakal kena tipu gua mah. Makanya yang peka ya teman-teman yang di bawah ya. Jangan ketipu sama bajingan-bajingan tangik kayak gitu. Kadal dipercaya. Masa bunuh anak orang perbuatan baik gimana sih? Konslet bener. Dari awal juga. Teman-teman yang ada di bawah sama yang ada di YouTube, ini kan ada orang pakai kacamata hitam yang tampil paling layar nih, layar atas nih dua nih, pakai topi, pakai kacamata. Pertanyaannya adalah, yang manakah Anda pilih bagi ingin Anda berbisnis serius nih? A. Goldian, B. Kores. Jawab, nggak boleh jawab dua-duanya. Ingin berbisnis serius, A. Goldian, B. Kores. Kalau ingin berbisnis, jawab cepetan. Kores ini hati-hati loh teman-teman, C6 si Kores ini C6, hati-hati loh. Banyak milih lu Res, pengen berbisnis. Nah, lanjut Res, pertanyaan lu bisnis apa Res? Rencana lu? Hati-hati Bisnis jual Goldian. Jual Goldian ke tentara Ukraina. Emang Goldian itu barang antik apa? Iya barang antik dia, lihat tuh bentuknya tuh. Dia botok alami. Sebelum Agatha botok, Goldian udah botok duluan nih, Wan. Lihat. Botok itu apa? Botok itu apa, Riz? Botok itu nggak tahu botok apa, coba googling gue. Botok tuh apa sih? Botok itu apa? Kurang paham juga gue. Lah, lu bilang botok tapi nggak tahu. Botak. Botok kan makanan. Pertanyaan kedua nih, kalau lu punya anak gadis atau adik gadis gitu ya, kalau seandainya keduanya ini masih bujangan gitu ya, kira-kira lu pilih yang mana di antara kedua yang atas nih, jadi menantu atau ipar nih? A. Goldian, B. Kores. Jujur. Jawab dong. Punya misalnya anak cewek cakep atau adik perempuan gitu yang serius ini. Tom Jerry Kores, terus Goldian 21. Kores Bulls 2 sama. Kenapa milih gua? Bang Andi. Gimana sih? Kores 42. Kores semua. Aduh, salah. Nggak malam ini. Emang Goldian mukanya penjahat, bro? Jangan gitu Bang Andi. Penjahat nih mukanya. Bukan lo lah. Gak percaya. Lo lebih penjahat. Enggak, kalau gue bukan muka penjahat, gue muka pelawak, bro. Lo gimana muka gue kok bisa muka penjahat? Muka Nah, pertanyaan kan ketiga bagus. nih. Pertanyaan Jangan, ketiga muka nih yang bad boy bener kan nih. bagus. Dengerin. Kalau ini kan musim hujan nih teman-teman. Kira-kira nih, kalau lu punya genteng bocor, kira-kira lu manggil mana untuk betulinya genteng bocor? A. Goldian, B. Kores. Pantes. Dia kayak tukang bangunan mukanya. Muka dia kayak tukang bangunan. Goldian. Kores 1-0. Gak bisa. Ikhwan, kalau nyuruh gue benerin genteng lu pecah semua. Goldian. Gue orangnya gampang kesel gue kalau diajak kerja fisik. Gampang kesel gue. Lihat muka dia kan muka cutat. Oh si Akang malah lebih banyak milih si Akang. Malah manggil gua. Pas Bang Andi, Akang nih cocok udah. Ya udah gua aja deh. Goldian sama Kores sih pemuda-pemuda keren, nggak bisa benerin genteng. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kalau Anda mempunyai sesuatu pegangan, mana kesempatan kali ini di HP Anda gitu ya? Ingin berbagi gift, banyakkan mana yang Anda kasih? A. Goldian, B. Kores. Nah, Kores muka pengemis soalnya. Nggak boleh saling menghina, nggak boleh. Serahkan kepada penonton.
Goldian itu orangnya malu Ikhwan, pemalu dia. Jadi dia munafik, nah gitu jatuhnya. Kalau gua enggak, langsung. Kalau gua enggak tahu diri. Kalau gua gini teman-teman, yang pengen berbagi Indomisasi, gua dakwah Goldian, pencet profile Goldian, ada link di situ aja. Potongannya nggak banyak, oke? Oh. Tunjukkan bekas kepalamu, Gol. Lagian lu pergi demo sih. Enggak, bakal kulangin demo-demo lagi. Enggak apa-apa. Iya, sama Allah, pemalu tukang dia. Berat celananya. Ini gua cerita. Kalau kemana-mana ribut. Nah, ini kalau kedua nih. Ya. Kenapa Petah? Gimana Kanda? Goldian sudah lupa kata-kata saya tadi. Ngomong apa tadi itu? Apa? Nggak denger. Tadi ngomong apa? Ya, bercanda itu, bercanda. Parah Goldian ini udah diingetin peta coba. Nggak bercanda itu. Kebetulan Bang Andi yang tanya. Aman. Jadi ini anak ini berdua ini kalau ketemu ya. Bertiga tuh kadang-kadang akan ikut campur. Lu udah tua Kang, jangan ikut campur. Ya, Goldian sama Kores kalau ketemu nih kagak ada kedamaian. Nggak bisa ngomong apa-apa kita. Kemarin Bang Ani, kemarin bukan gua kemarin sama Kian Santang sama Goldian yang ribut, bukan gua. Enggak, kemarin kita berteman Bang Kores, soalnya prinsipnya sama ini. Berempat Bang Andi, berempat. Akang, Goldian, Kores, sama Julius tuh. Iya, sama Julius. Gue lagi ngobrol sama Pak Ketua sama Bang Juma kan, serius nih. Jangan, gue udah pindah meja, geser jauh, suaranya masih mengganggu. Bertiga suara nih. Akang kemarin kenceng. Suara Akang. Bertiga lu. Nggak tahu topiknya apa gitu dia mau minta, nggak ngerti apa topik. Topiknya Akang sok-sokan kasih sayang sama istri. Wah ya kalau jadi suami gitu-gitu, gua dengernya jijik banget, gua bubukin aja udah. Soal misoandri, apa sih istilahnya? Iya, misoandri, misoarki. Ini bener nih teman-teman nih. Kira-kira nih kalau kita lagi makan di restoran, siapa yang paling banyak makannya sampai 3 porsi? Kores apa Goldian nih? Aku nge-gym ya, badanku bagus teman-teman. Pas di Cafe Teko, ya betul. Bang Santang malahan. Oh Kores ya yang paling banyak makan, Bang Kores. Bahkan sampai dia bungkus kalau ditraktir orang. Bukan masalah bungkus, tapi sejak kapan Goldian karena badannya bagus. Sejak kapan saya gede makan? Sejak kapan? Aneh. Lu jangan ikut campur Kang, lu jangan ikut campur, bukan urusan lu. Wih, Bang Kores mirip Oki ya, mirip abangnya dia itu. Goldian ini teman-teman baru nongol lagi. Dulu itu sempat viral waktu di Zoom. Dia pakai pendeta. Nama pendetanya apa dulu Kon? Lupa Pendeta Abednego. Abednego. Terkenal dulu itu. Saking terkenalnya banyak neko-nekonya gitu ya. Didatangin kosnya salah satu Kristen yang begitu katanya pemberani gitu loh, didatengin gitu, disamperin dia, namanya Ginting gitu ya, Ginting ya. Nah itu juga yang nantangin gua gitu loh, dia ngaku di Taman Mini, gua samperin nggak ada, ternyata di Semarang gitu. Saya punya teman cewek namanya di Jogja kok, enggak, Ginting itu Jogja. makannya di itu Jogja. gede banget Res, namanya Carlos tuh cewek, makannya itu gede banget, jarinya itu kan jempol semua tuh, wah kalau makan itu masuk semua itu ke mulut sama jari-jarinya. Jadi ceritanya gini Bang Andi, ternyata tempat gymku sama Ginting itu sama. Jadi Ginting buntutin aku lah. Wah, apa? Tapi gua nanya dia terakhir, Ginting lu pilih mana? Pilih mana, fitnah apa fitness? Dia pilih fitnah, berhenti jadi gym dia. Karena katanya bayar katanya, kalau fitnah gratis gitu Gon. Mantap.
Jadi adik-adik kita ini di atas teman-teman itu pasukan berdata, berani face to face, berani open cam, pakai data begitu. Jadi Anda saksikan aja kalau diskusi itu. Kores terutama ya, pasti pakai data. Goldian juga iya. Jadi kau harus support lah. Memang kedua ini kayak apa ya? Kayak kucing dan apa ya kalau ketemu ya? Kayak kucing sama bangke kecoa Bang Andi. Gua yang kucing, lu bangke Kecoa bangke kecoa ya. Nah, itu kan ribut lagi kan? Iya. Iya. Jadi itu kalau gua ngomong apa tuh nggak terima mulu Bang Andi, nggak terima mulu dia tuh. Emang kalau gua ngomong lu terima? Kalau lagi Gua terima-terima aja, gua slow gua. ya gua juga selalu nerima-nerima aja. Dulu waktu di Jogja pernah serumah satu kos. Nggak nyampe seminggu bubar. Kenapa? Pak RT datang. Kalian ini ngapain berdua ribut sampai Jadi nggak bisa serumah ini teman-teman, benar. Berantem melulu, gitu ya. Tapi Tambah satu lagi sidaman. Oh udah, habis deh. Jangan punya tetangga aja udah. Kalau bertiga di satu ini. Jadi ini anak kalau ketemu udahlah, kalian diam aja, dengerin aja dia. Pokoknya ada aja dia obrolin sampai pagi. Pasti ada topik. Tapi jangan salah, Oten pada segan. Udah berapa terhitung kau tebas, Res? Berapa ya? 374.453.951. Banyak Terakhir juga. siapa? Yang kemarin malam terakhir siapa itu? Bevan dong. Bevan gua makan habis Bevan. Bevan korban penebus data Bang Andi sampai keluar itu. Aduh. Telecehkan seleceh-lecehnya itu, aduh kasihan. Weh, Komeran. Kemana aja ini? Tapi kalian juga pelit-pelit sih nggak ngasih gift sama mereka. Kasih lah. Terutama Goldian tuh. Kasih lah. Ya kasihan Ikhwan. Goldian itu dia menghidupi keluarga Kucingnya. mantan istrinya. Keluargaku. Enggak, Mantan istrinya. Oh iya. Kucingnya dia kan butuh makan. Ngidupin anakku sama mantan istri. Jadi pencet profile langsung kirim di itu ya. Saweria. Gak mau ah, bagus. Itu jawaban yang pas. Gak mau ah. Ada nggak yang bisa ngetik gak mau ANJ gitu? Gak mau ANJ itu bagus. Aduh, tenggorokanku sakit ya Allah. Nah itu Iwan kalau udah ngomong tenggorokan gue sakit itu kode biasanya. Oh gak, gue bagus. Mau ngasih ke Bang Kores saya, mantap, keren. Mana coba buktiin bintimu siapa? Kasih ke Bang Kores paus. Coba, Emosi coba. dia. Kasih Emosi. ke Kores paus. Emosi dia. Enggak, Langsung ditantang orangnya, langsung ditantang. lo omdo atau cuma lo omdo atau ada tindakan bintangmu siapa? Kirim paus dalam hitungan 1 menit ya, aku timer ya, bentar. Mana timerku ini? Semenit ya, kirim paus ke Bang Kores. Ya semenit ya ini ya. Ayo bintangmu siapa? Paus. Tapi gini gue. Lo gini Iwan, ini Goldian itu nggak ini apa? Gampang tergores hatinya gitu. Langsung ditantang. Ada yang mau ngasih gol, ada yang mau ngasih kamu gift gol, Golden. Ada yang mau ngasih kamu gift yang banyak. Dengan ada syaratnya gol. Lu ngaji satu ayat-ayat apa kek? Gitu lah. Bisa nggak lu gol? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, kalau lu ngaji pasti ada yang ngasih. Ayo, bentar ini nunggu bintangmu siapa? Pausnya. Ayo, Res, ada kurang komen, 20 Res. detik. Umat mencari koin menghujat Yesus katanya ya, Res. Loh, kapan kami menghujat Yesus? Bro, justru Bible-mu itu yang menghujat Yesus. Tertulis di Bible Yesus diolok-olok loh, bukan kami yang olok-olok. Ada-ada aja kamu. Wah, Omdo ini Bang kayaknya Bang, 3 detik lagi. Wah, bintangmu siapa Omdo? Dia jarang di Oh bin, gebuk bin, binti. Ya Omdo, bintangmu siapa Omdo?
Ajaran Islam itu nggak boleh mengolok-olok bro, nggak boleh menghujat. Justru di Bible itulah Yesus diolok-olok loh tertulis. Masa yang olok-olok Yesus siapa? Nuduhnya ke Muslim. Ada-ada aja kamu. Tampilin datanya Gol. Yesus diolok-olok. Nggak mau nunggu hotelnya naik. Ya tampilin dulu itu udah dapat gift loh. Tampilin God, nanti lo dapat donat ntar. Nggak, paus. Donat. Paus. Nggak bisa dijambak, itu akunnya privat si Jenny itu. Dia harus minta naik sendiri. Waduh, ini kok tidur naik. Mana bintangmu siapa ini? Nggak muncul lagi. Ditunggu pausnya sama Bang Kores. Matius 27 Gol. Matius 27 sampai 31. Sungguh lihat parah Golian ya. Bermusuhan dengan netizen Golian ya. Ya, apa sih? Matius 27 nomor 39. 27 sampai 31 satu perikop dong. Itu perikop dulu. Aku males Bang baca banyak, baca sendiri. Enggak perikopnya aja baca. Ini Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Jadi ada halolok-holokan ini di sepanjang ayat. Ya. Bang Andi kegedean jadi feedback suaranya. Oh iya. Oh dia lagi top up Bang, bintang musyafah Bang, tunggu Bang. Habis ini, Dikejar terus sama Goldian ini anjir. Goldian ini emang psikopat Goldian ini. Gue bilang juga Ikhwan ya, Goldian itu gampang tergores hatinya. Enggak. Ini tuh ayat Al-Quran. Kabura maktan indallahi antakulu mataf'alun. Apa kata Allah? Anjir gue di mute. Bang, diem dulu Bang. Aku baca ayat suci Al-Quran. Diem dulu ya. Teman-teman, jadi kalau kalian yang omong doang, itu nggak disukai Allah. Ayatnya mana? Kabura maktan indallahi antakulu mataf'alun. Allah itu nggak suka hambanya yang omong doang, tapi nggak pernah dikerjakan. Jadi jangan sampai. Ada, itu surat apa ya? Kabura maktan surat apa? Itu ayat buat orang yang banyak ngomong. Oh, As-Saff ayat 3. Ini. Nah, ini. Goldian ini data Al-Quran di luar kepala. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah nggak suka hambanya yang omong. Udah Gol, dia bercanda Gol, gimana sih? Oh ya udah nyerah dia. Orang udah bercanda. Kan iya, nggak apa-apa kalau udah ngaku bercanda, nggak apa-apa kalau udah ngaku bercanda, nggak apa-apa. Konteksnya tadi lagi bercanda Gol, gimana sih? Ada mantan Oten, gue naikin mantan Oten. Sun tunai itu. Wih, Pak Sun. Assalamualaikum Pak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa, ya, Bang. Gak bisa. Gue Islam gue. Iya Bang. Turun lagi. Iya Bang, makasih banyak Bang. Di tablet layar ya Bang. Siap. Oke, assalamualaikum. Salam. Ayo teman-teman, aku lagi butuh pengadaan perangkat. Sawernya Goldian dipencet buat bubukin tweet di profil. Oke? Nggak boleh malu-malu kalau kata Bang Kores. Nah ini ada kasus nih. Kalian berdua nanti memberikan solusi. Ini serius. Ada saudari kita itu mualaf
sekarang kerja di Arab Saudi. Jadi dia menikah itu dimualafkan oleh suaminya. Terus kemudian cerai, justru suaminya sekarang menikah sama Kristen, suaminya yang murtad. Dia tetap menjadi seorang mualaf. Terus kemudian anaknya yang sudah gede-gede ini ikut semua sama bapaknya menjadi Kristen. Terus ibunya sedih, gimana kira-kira solusinya supaya anaknya ini kembali ke Islam? Woi, gua di mute. Coba Goldian dulu, bagaimana menurut kamu studi kasus ini? Apa yang kamu lakukan kalau kau dianggap sebagai corong penengah di sini, sebagai kuasa hukum? Anaknya itu udah gede atau masih kecil? Kalau Udah masih gede. kecil, udah gede. Gini, ada dua cara. Yang pertama, kalau anaknya masih kecil, itu diperjuangkan hak asuh. Itu yang pasti. Apalagi seorang ibu ya, yang itu suara siapa itu? Noise, Kang Noise. Apalagi seorang ibu, teman-teman, dan punya anak kecil, maaf, terus ibu dan ayahnya ini cerai, divorce, hak asuh itu lebih berpihak kepada ibu. Nah, itu harus diperjuangkan harusnya. Tapi yang kedua, kalau semisal anaknya sudah gede dan dari kecil ikut bapaknya, ada beberapa tahap-tahap yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak dia masuk Islam. Caranya mengajak dia dengan ngomong, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka ke jalan Tuhan, wal mau'idotil hasanah. Ajaklah mereka dialog, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebatlah, tapi dengan cara yang paling baik. Itu metode yang diajarkan oleh Allah. Selain metode berdebat, berdialog, kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu itu mengamalkan. Jadi ada aksi. Tuangkan nilai-nilai Islam kepada anakmu kalau kamu masih bertemu, yakni nilai-nilai yang baik yang dituangkan Rasulullah selama masa hidupnya. Nah, saat itu dia melihat, oh ini ya, ibuku seorang muslim seperti ini, berbeda 180 derajat dengan bokapku. Nah, kalau itu sudah kita tuangkan, lalu mereka masih ingkar, ya kita sabar. Soalnya apa? Yang kupegang, yang nggak sabar itu yang kalah. Contoh kita dialog gini, siang malam sama Oten, kalau kita nggak sabar, kita itu kalah. Jadi yang sabar kuat-kuatan narasinya, kuat-kuatan dalilnya. Kalau dikit-dikit nyerah, oh ya udah kalah. Tapi nggak boleh ada pemaksaan. Karena dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Allah ngasih kamu kehendak, dalam surat Al-Kahf itu, kamu beriman dan tidak beriman silahkan. Tapi pilihan yang paling baik di antara pilihan itu, yakni kamu menggunakan akalmu, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal untuk beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan setelah kamu beriman, jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Itu sih. Ya, ngomong agak panjang muter-muter, ya ada intinya adalah udah ila sabili rabbika bil hikmah tadi gitu ya. Ya, ibu-ibu di sana yang mendengarkan ini ya, itu solusi-solusi terbaik. Kores? Solusi, ya itulah tadi ayatnya udah dibawain. Sama semangat Bu, matahari masih berputar. Enggak, yang salah itu kenapa kok dia nggak memperjuangkan hak asuhnya pas itu. Yang salah yang nggak tahu, berarti dia nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh iya, ini sama ini apa namanya? Inilah kenapa ya muslimah itu kalian berjamaah. Sama kayak misalnya kita nih, kita di API itu kan jamaah gitu. Jadi kalau misalnya orang ada masalah itu ditanggungnya rame-rame, semua ikut mikirin, semua ikut bantu gitu. Jamaah. Itu pesan dari Allah langsung loh. Jadi kisah awalnya Ayatnya begini. gimana, ini Bang? Bentar dulu, ini kisah awalnya begini. Ini laki muslim. Dia menikah sama ibu ini, diajak ke mualaf lah dia kan gitu. Cerai, istrinya tetap mualaf. Terus kemudian lakinya ini menikah sama Kristen, dia yang murtad. Anak-anaknya pada dewasa ini ikut sama bapaknya
Gitu kira-kira kasusnya. Ini serius, ini terjadi beneran. 2 pula lagi anaknya udah pada dewasa sih. Nah, ibu ini gitu minta bagaimana cara saya. Nah, solusinya tadi seperti itu sih, bahwa ya kebanyakan berdoa aja di saat sholat. Ibu tidak dimintai pertanggungjawaban dalam hal memaksa seseorang karena udah dewasa. Umurnya berapa tahun? Umurnya? Kenapa? Umurnya berapa tahun? Anaknya? Ibunya? Oh ya, ibunya udah senior, di atas 50 lah. Enggak jadi nanya. Tuh. Saya bilang sama ibunya ya banyakkan berdoa aja, serahkan sama Allah begitu. Mudah-mudahan doanya diijabah. Itu sih. Dan itu sih yang paling penting tadi kata Bang Kores dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan berjamaah. Nah, itu. Jadi muslim enaknya kalau ada masalah, ini yang benar-benar muslim ya imannya ya. Kalau kita ada masalah, kadang masalah itu kita selesaikan dengan jamaah, rame-rame. Enaknya muslim itu. Bahkan ada di suatu riwayat Nabi SAW ya, ini tentang khasiatnya orang berada di masjid. Hari Jumat itu teman-teman merupakan hari pengkhususan dalam agama Islam. Dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idanu diali sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya punya iman, pergilah kamu di hari Jumat dan laksanakan ibadah saat itu. Nah, dalam hadis Rasulullah, ketika orang sholat Jumat, ini di majelis Nabi ya teman-teman ya. Semisal, saya datang ke sholat Jumat itu, terus mendengarkan Nabi berkhutbah, dan saya ketika keluar dari masjid itu masalah saya tidak hilang, maka ada yang salah dengan sholat saya. Bahkan ketika saya datang, Bang Kores datang, saya awalnya belum kenal, saya tidak mengenal Bang Kores. Setelah keluar dari masjid itu ada yang salah dengan iman Islam saya. Karena apa? Masjid, rumah Allah, Baitullah itu tempat yang solutif bagi orang-orang yang punya masalah. Kenapa dalam pengajaran Nabi teman-teman, hikmah-hikmah yang dikatakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang luar biasa yang diucapkan. Jadi teman-teman nanti kalau di majelis pas hari Jumat tadi misalnya ya, datang ke masjid, kalian ungkapkan semua masalah, entah dengan cara doa, cerita satu sama lain di samping teman-teman Anda, atau mungkin Anda curhat kepada takmir di sana. Insya Allah dikasih solusi. Itulah hebatnya Islam teman-teman. Nggak hanya agama omon-omon doang. Ini ada kasus baru nih Gol. Lu bisa buka WA nggak? Ya HP yang gue WA ke lu yang mana? Yang lu pakai apa yang lu pegang? Semakin waras ini HP-ku banyak, jadi bisa buka WA semuanya. Ya, bagaimana kita? Coba buka WA itu Gol. Itu kita reaksi sejenak sebelum kita istirahat. Karena apa? Ini minta maaf teman ya, saya tidak menghina. Buka dulu yang itu. Yang noise siapa ya? Kalau kita semakin waras, ini tidak laku teman. Yang gede, ulangi Gol, ulangi. Bagaimana kita ini bisa dicekokin dengan ajaran-ajaran sabar. Kau nggak bisa nge-zoom ya? Karena apa? Ini minta maaf. Nah. Ini dengerin ya, ini pendeta Yusuf Manuk Bulu, dia habis di penjara, semoga jadi residivis. Kalau kita punya logika semakin waras, ini tidak laku teman. Ya, bagaimana kita ini bisa dicekokin dengan ajaran-ajaran selangkangan? Ya, karena apa? Ini minta maaf teman ya, saya tidak menghina, saya tidak merendahkan, karena Muhammad sendiri itu urusannya cuma urusan selangkangan. Istrinya saja 11 itu yang tercatat. Ya, bagaimana dengan perempuan jarahan, perempuan rampasan? Karena Muhammad ini selalu urusannya peperangan. Jadi kalau dia kemana-mana berperang, orang yang kalah perang itu perempuannya itu boleh ditiduri. Ya, makanya pengikut-pengikutnya selalu bicaranya cuma selangkangan. Ya, kalau tidak pangeran bidadari, kalau tidak bidadari pangeran. Ya, Tuhan jadi penonton di sana. Di sana siapa? Tuhan. Di surga nanti ada Tuhan. Memang Tuhan yang jadi penonton. Memang surga begini yang ditawarkan sama Islam. Ini kalau kita punya pikiran semakin cerdas, ini surga yang tidak bakal laku.
Wow. Oke, menanggapinya jangan nyebrang ya, luruskan aja. Tapi ini udah masuk kategori penista agama ini. Mudah-mudahan nanti kita di belakang layar ini harus di LP kan secepat mungkin. Ini udah sangat-sangat menista Nabi kami ini. Ya, ini residivis pula lagi gitu ya. Jadi kalau Anda dibawa jangan berlebihan dalam menanggapinya, serahkan ke penegakan hukum aja. Itu sih. Ini sudah keterlaluan banget ini orang ini. Baru keluar dari penjara udah mulai berakrobat lagi gitu. Ya, gua menanggapi Bang Andi. Saya minta Bang Kores atau siapa nanti yang dampingi saya, kita lapor ke Polda Metro. Mau nggak, Res? Bawa video ini, bawa bukti video ini, kita lapor ke Polda Metro. Kita minta bantuan Pak itu. Ayo besok api rapat besok. Ayo. Kalian dibahas. Gua bikin LP ke sana. Kita bahas semua. Jadi ada yang minta diprioritaskan untuk duluan gitu. Jadi teman-teman semua ya, ini masih live di YouTube juga. Ya mohon supportnya, mohon dukungannya ya. Tidak semua kami informasikan di sini. Kami ada pergerakan di belakang layar. Apologet Islam Indonesia itu ada divisi hukumnya. Biarlah nanti divisi hukum akan menyimpulkan. Tentu perintah dari Panglima, dari pengawas dan pengurus DPP gitu, apa tindakan yang akan diambil. Dan jelas pasti harus, kalau menurut pribadi saya nih ya, harus lewat proses hukum. Ini nggak bisa dibiarkan. Setuju ya teman-teman ya proses hukumnya? Setuju. Oh iya, teman-teman, info kalau mau noise siapa itu? Akang. Oh iya, teman-teman, kalau mau bantu dalam proses si Yusuf Bulu-Bulu, hubungin kontak API ya teman-teman. Nomornya 0812 7780 7711. Dan tentunya sodakoh ke rekening API. Berapa Bang Kores rekeningnya? Nggak tahu. Ini ya Ikhwan, kita per sounding malam ini API sudah mempunyai hotline resmi nomornya, jadi nggak nomor Kores lagi, nomor Bang Handi atau nomor Kian Santang. Jadi nomornya nomor resmi API punya. Nah tadi nomornya di Goldian, tolong diketik di ini Gold, di apa? Ya belum ingat lah bre. Oke, catat teman-teman, nomornya mudah sekali. 0812 7780 7711. Sekali lagi 0812 7780 7711. Ini kita sounding per malam ini buat si Ucup Bulu-Bulu.